Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Kali ini gue akan balik ngonten lagi sob. Nah, kali ini gue balik ngonten. Gue mau update sekalian udah water change juga nih. Untuk si tanknya si Ryuma ini gue udah water change sob. Pas di video terakhir kan dia tanknya lagi kotor banget lah. Lagi kotor banget. Itu airnya lagi hijau dan juga lagi banyak banget kotor-kotorannya lah di bawah gitu. Akhirnya minggu ini udah gue ganti gitu, udah gue water change lah sekalian. Pas gue lihat nih, pas lagi bening kayak gini, ternyata setelah gue lihat-lihat nih si Ryuma ini perlahan namun pasti ya dia warnanya ini mulai naik nih sob. Nih tuh warnanya juga mulai naik nih. Dan buat si cabungnya ini udah solid, udah mau jadi bunga gitu. Karena item pot-potnya buat si bunganya itu udah mulai kelihatan gitu. Pas gue water change itu gue videoin, nanti akan gue taruh, gue kasih lihat ke kalian semua videonya. Dan bisa juga dilihat nih dari kalian nih, tuh warnanya juga naik kan. Padahal ini gue masih pakai air bening, nggak gue kasih ketapang ya buat si Ryuma ini. Oh ya sob, sorry banget nih kalau misalkan kalian dengar suara ketokan-ketokan gitu, karena memang di belakang rumah gue lagi ada renovasi lah gitu. Makanya agak berisik-berisik ketokan-ketokan ya, harap dimaklumin, sorry banget nih. Dan lanjut lagi nih. Kalau untuk mentalnya sama aja buat si Ryuma ini, matanya udah merah banget gitu kan. Dan cabung bunganya tuh udah full setiap bar. Nih yang sebelahnya lagi juga sama udah full setiap bar. Nah ini kali ini gue mau ngebahas tentang water change sob. Nah karena kemarin ini si Ryuma ini lagi tanknya Ryuma ini lagi kotor banget ya. Makanya sekarang langsung gue water change. Karena kemarin tuh lagi hijau banget, kotorannya banyak banget gitu. Nah, salah satu faktor yang membuat ikan kalian sehat ya pasti salah satunya adalah dari si airnya ya. Kualitas airnya itu pasti berpengaruh sob. Maupun itu pas saat kalian treatment gitu, atau saat kalian display kayak biasa gitu, pasti yang namanya kualitas air itu sangat berpengaruh buat si ikan sob. Karena memang ya karena si ikan ya hidupnya di air gitu sob. Itu pasti berpengaruh banget nih. Untuk gue pribadi sih ya, gue tuh buat water change paling lama itu kayak 1 bulan itu udah paling lama banget sob. Atau pas ngelihat si ikannya itu agak kuncup-kuncup atau ada sedikit penyakit gitu, misalkan ada jamur atau ada fin rot atau matanya berkabut gitu, pasti gue ganti airnya sob gitu. Dan kalian juga mungkin bertanya-tanya gitu, kalau misalkan kayak yang di galon nih, nah bang yang di galon nih pas di outdoor, pas treatment outdoor diganti nggak? Kalau gue pribadi untuk 1 bulan itu pasti gue ganti gitu. Makanya gue kadang unboxing tuh 1 bulan gitu, gue kasih lihat perkembangan ke kalian, habis itu airnya gue ganti lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang airnya terlihat masih bagus airnya, maka gue terusin lagi gitu. Untuk bulan berikutnya baru gue ganti. Tapi rata-rata gue water change paling lama itu 1 bulan sob, kayak gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ada juga kayak misalkan ini nih. Nah ini kan statusnya masih gue treatment ketapang kan. Ini ada si Red Starum, si Subandri Red Starum. Nah ini kalau ini gue belum gue water change. Kenapa? Karena ini masih gue treatment. Dan untuk metode gue sih, kalau yang lagi kayak gini nih, gue perhatiin di bawah-bawah sini ada kotorannya apa enggak nih. Kalau misalkan banyak kotoran, paling ini gue sedot, dia berkurang baru gue tambahin air lagi. Kayak ini kan dia ada garis airnya nih. Nih ada garis airnya ya. Nah ini udah berkurang nih.
Nanti gue lihat ada kotoran apa enggak, gue sedot, baru gue tambahin air baru. Kayak gitu sob. Jadi enggak full water change. Nah kalau buat si Ryuma nih, buat si Ryuma gue full water change karena memang udah kotor banget dan airnya juga hijau karena dia ini kan pakai air bening ya, pakai air bening. Makanya airnya ini kena lampu 24 jam makanya jadi hijau gitu. Jadi wajar aja sih. Oke. Dan itu sih kalau misalkan buat kayak mau progres gitu, mau treatment dan biar airnya, misalkan airnya nggak mau ganti-ganti lah karena masih bagus gitu. Ya mungkin treatmentnya kayak gitu. Buat metode ganti airnya ya water change-nya ya nggak full. Yang penting kotorannya aja diambilin, terus ditambahin airnya lagi. Gitu. Kalau untuk gue pribadi kayak gitu ya. Dan yang menyebabkan si ikan ini sakit gara-gara kurangnya perhatian buat water change ya atau ganti air, biasanya adalah kotoran-kotoran bekas makanan yang nggak dimakan gitu. Biasanya kalau maru-maru nih ada di pojok-pojok ya, di pojok-pojok nih biasanya banyak banget kotoran dia yang makanan sisa ataupun memang kotoran dari dia nih gitu yang dia keluarin setelah makan kayak gitu. Nah itu yang bisa ngebuat si ikan-ikan ini jadi sakit sob gitu. Dia bisa tumbuh jamur, bisa jadi mageran, tiba-tiba jadi ada white spotnya gitu. Nah jadi buat ngejaga ikannya tetap sehat juga yang namanya treatment ya. Kalau treatment juga ya harus perhatiin ikannya juga nggak boleh sakit-sakitan, nggak boleh kesiksa juga gitu. Jadi ngebuat si ikan ini nyaman senyaman-nyaman mungkin gitu. Kayak ini kan abis water change nih, ya si Ryumo udah langsung seger banget nih kelihatannya. Beda banget pas dia sebelum water change gitu. Oke, dan untuk airnya ya, untuk airnya sih itu udah masuk ke kalian pribadi ya, mau pas sebelum water change kalian misalkan pakai air bening gitu kan, terus pas water change kalian pengen nyoba pakai air ketapang, ya itu masing-masing aja dari kalian sih buat si ikannya, buat si ikan kalian ini nyamannya di mana gitu. Oke, dan gue juga sekalian ngasih lihat nih kalian, kalau pas kemarin kan si Ryuma juga lagi hijau banget airnya ya, nggak kelihatan jelas. Kok ini lagi pas bening banget nih, makanya pas baru water change langsung gue ambil video biar kelihatan jelas nih perkembangan si Ryuma. Dan ternyata ini udah terlihat lumayan kuning ya, kalau menurut gue sih udah lumayan kuning nih, walaupun nggak kuning banget, namanya gue juga belum gue progres buat warna kan, cuma ini warnanya udah cukup naik ini gitu. Mungkin karena pakannya juga kali ya, mungkin karena pakan juga, faktor pakan, karena gue mulai sekarang nih udah lumayan pakai pelet terus nih buat si Ryuma ini gitu. Yang pas awal-awalnya buat nembuin cabung bunga tuh, buat rangsang cabung bunga dia, gue pakai ulet Hongkong full banget. Gue tiap hari pakai ulet Hongkong, seminggu sekalinya buat seminggu sekali pakai cacing tanah itu. Oh ya, dan gue juga baru aja kedatangan nih Cana Auranti nih di sini nih. Ini juga baru water change ya, baru gue kasih water change, baru gue kuras buat dia masih adaptasi banget nih. Bisa kelihatan dari kalian ini badannya tuh bongsor banget ya. Dan gue juga masih masih belajar banyak banget tentang si Cana Auranti ini gitu. Gimana dia ngekipnya biar dia bisa flying rate segala macam gitu. Dan gue juga udah ada videonya sih buat si Cana Auranti ini pas baru masuk ke tank ini gitu. Pas hari pertama dia juga langsung flaring gitu. Dan ini baru banget gue water change, jadi dia masih adaptasi lagi. Nanti gue kasih lihat videonya ke kalian semua. Oke, jadi itu ya videonya pas dia lagi flaring. Dan memang gue masih perlu banyak belajar banget nih. Mungkin ada saran dari kalian
biar gimana nih buat cara dia ngedietinnya, apakah gue puasain ketat banget atau kasih makannya dikit gitu, karena gue masih belum terlalu biasa nih buat ngekip Chana Auranti gitu, karena dari sini gue nih maruk semua ya, es semua ya, yang ini ada Red Starum dan ini ada juga YS gitu, jadi gue masih belum memahami ya buat buat pelihara nih Chana Auranti kayak gimana kayak gitu. Oke, mungkin sob cukup sekian dari gue buat video kali ini tentang sharing aja ya, tentang edukasi tentang pentingnya buat water change buat kesehatan Chana kalian semua atau kesehatan ikan-ikan kalian semua. Terima kasih yang udah nonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue untuk bantu support gue terus buat video yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.